Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan terkait bagaimana fungsi komponen utama dalam komputer. Nah, nanti yang dipelajari dalam pelajaran kali ini yaitu memahami pilar-pilar yang membuat komputer itu bekerja, atau bisa dibilang hal yang membuat komputer kalian itu bisa jalan. Mungkin barangkali di sini ada yang pernah menggunakan komputer atau menggunakan handphone. Oke. Buat apa mas biasanya kalau handphone? Main game. Main game. Terus yang perempuan biasanya pakai apa? Handphone. Buat apa? Oh, baca. Baca apa? Webtoon. Manhwa apa? Bisa. Aku ya pembaca komik ini. Aku juga pembaca. Bisa. Oh. Nah, jadi dari HP yang kalian gunakan itu pasti kan mungkin kalian juga pernah terlintas lah pertanyaan-pertanyaan terkait gimana sih kok HP kita itu bisa bekerja, terus gimana sih kok komputer kita itu bisa bekerja. Nah, pada pembelajaran hari ini nanti kita bahas keseluruhan terkait mulai dari komponen input, proses, output dan juga storage. Nah, ini sebelum itu karena kita emang belum kenal ya, alangkah baiknya kita berkenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Mungkin dari aku di sini ada Nurul Haq dari mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi semester 6 yang sekarang sedang menerangkan materi juga bersama kalian. Oke, mulai dari masnya. Nama saya Pak Yang tidak dulu. Fahri dari Nama saya Ferdi Abdulli. sebentar, nama panggilannya siapa? Fahri. Fahri. Terus masnya? Ferdi Abdulli dipanggil Fadli. Fahri. Di sana Wikimedia di video. Dipanggil? Apel. Dipanggil Amel. Bintang sama dari semua dipanggil. Gila bapak, ini pasti palsu ini namanya. Benar. Panggil bintang. Ambil bintang. Sama juga benar. Oke, lanjut. Kenapa dijual dibanggakan? Terus. Nama saya harus diterangkan. Oke. Mungkin tak lanjut ya terkait kenapa sih kok komputer ini akhirnya bisa bekerja? Karena emang di dalam komputer itu ada komponen-komponen yang saling terintegrasi sehingga komputer atau handphone yang kalian gunakan itu bisa bekerja dengan baik. Ada kesalahan teknis ini. Nah, jadi pada komputer itu emang terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada komponen input, yang kedua itu ada komponen proses, yang ketiga ada komponen output, dan yang terakhir itu ada storage. Di sini ada yang tahu komponen input itu apa aja? Yang kemarin Kita ada yang tahu ya? Input. Tebak aja. Nanti ada yang salah. Data. Oke. Informasi. Oke. Lagi. Dokumen. Oke. Jadi jawabannya semuanya salah. Jadi proses input itu merupakan sebuah proses yang kita itu memasukkan sebuah perintah, teman-teman. Nah, jadi perintah itu yang dimaksud dengan perintah itu adalah misal kalian memberikan instruksi kepada keyboard. Nah, kita kan biasanya ngetik pakai keyboard toh. Nah, itu ketika kita mengetik itu ada instruksi yang masuk. Misal kita mengetik huruf A. Nah, instruksi yang diberikan adalah ayo ketik huruf A. Nanti huruf A akan dimunculkan di monitor. Jadi proses input itu merupakan sebuah proses yang dimana kita memasukkan sebuah perintah seperti itu. Jadi misal apalagi proses input selain mengetik Mencolokkan. boleh macam-macam.
Ya mungkin jadi gambarannya seperti itulah terkait bagaimana proses input. Nah yang kedua itu ada proses. Jadi setelah perintah yang kalian masukkan, perintah yang kalian lakukan itu nanti akan diproses. Nah diproses ini adalah jeda. Nah pasti kalau kita ngetik, misal kita ada huruf A ya, pasti kan ada program-program yang berjalan loh untuk supaya keluar huruf A itu. Nah itu namanya dinamakan proses. Nah selanjutnya output berarti apa? Proses hasil. Jadi hasil yang dikeluarkan dari proses input. Nah, jadi mungkin ada yang bisa tahu proses output apa? Nah, printer bagus. Lagi tadi bisa jelaskan ini tuh apa? Apa ini? Nah, printer. Apalagi coba proses output. Proses input sama output terus tadi sama storage. Kita lanjut main game aja. Nah, ini ada laporan kan? Bisa cukup sebentar semuanya. Nah, atau mungkin nanti ditentukan aja urutannya mulai dari yang 1, 2, 3 nya siapa? Atau hobi Pak? Atau urut gini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, gini aja ya. 13. Ini layar sebuah. Nah, mungkin bisa agak kesini ya. Agak kesini. Jadi nanti mulai dari yang urutan pertama, nanti mainnya kita tinggal pencet ini aja. Kalau jago, nanti pertanyaannya keluar bisa jawab. Ya mungkin bisa agak kesana. Iya, bisa nanti digeser lagi. Nah, oke mungkin dari masnya yang urutan pertama. Ya, itu dipencet. Ini kan keluar, nah ini dijawab. Ayo. Nah ini namanya game itu emang kita kalau nggak susah itu tidak game. Boleh dijawab aja. Nanti kalau misal benar, nah baru keluar. Oke, lanjut. Nah ini terapkan perubahan sistem. Iya, oke. Nah, itu. Tapi terlalu sulit ya pertanyaannya. Terlalu pintar digambarin ini. Tapi bisa jawab coy. Oke, lanjut. Sering-sering banget nonton kartun. Iya. Nah, RAM pada memori komputer. Ayo coba gampang apa jawabannya coba. Belum jawab. Pencet ya. Sabrina masih jawab kan? Jadi nggak apa lagi jawab aja. Oke lanjut. Nah ini kan katanya yang dapat poin tertinggi yang kita
kantin kan ya. Traktir kita semua. Loh, semua ngatur semua. Tidak boleh membedakan. Kok sama soalnya? Loh iya, emang bisa sama, makanya kan random toh. Kan ini kayak monopoli sebenarnya, startnya kan dari sini semua. Jadi kalau misal kalian di sini semua, ini ya pertanyaannya mirip. Ayo di mana? Oke, betul. Satu kali lagi yo. Ya. Oke, lanjut. Kamu saya kedua. Kalau benar dapat sepeda. Loh, aku bukan Jokowi ya. Jadi imajinasi. Aku bukan pria Solo ya. Ya, terapkan perubahan sistem lagi ya. Pokoknya satu second gitu. Jawaban panjang atau dicobain? Biasanya sih paling panjang malah salah sih sebenarnya. Beda kalau beda ya. Pengecoh. Nah, yang kita kan di sini itu sebagai guru kan ya. Yang memahami itu harus kalian. Oke, kita nih Mas Nyai lebih bakat jadi anak informatika. Enggak, alhamdulillah masih belum ke komputer semua. Iya, masih juga ditelui Pretwell. multimedia. Biasanya sih panjangnya pengecoh. Nah, ini pertanyaan tadi nih. Ini lek salah parah. Parah ini salah. Casing komputer sih, kalau aku casing komputer. Kalau aku ya CPU sih, CPU. kalau aku casing komputer. Saya panjang. Panjang. Jadi beda tak panjang. Enggak, ya betul ini casing komputer emang. Itu kan suara. Yakin? Oke. Oke, lanjut. Kita terkait. Nah, ini terapkan nanti kalau gaji. Aku Cindy kan. Enggak keluar dong. Tadi aku Andi aja. Tapi aku pas main lagi Andi. Input. Ayo lagi alat-alat input. Monitor, printer, speaker. Terakhir ya, las. Lagi. Nah. Jadi yang paling panjang ini salah ya. Oke. Jadi cukup kita sampai di sini ya teman-teman terkait pelajaran, bisa duduk di tempatnya masing-masing. Oke, jadi gimana terkait pembelajaran hari ini, terkait game, atau mungkin terkait materi, menurut kalian udah masuk gak? Udah paham atau belum? Menyenangkan gak gamenya? Sebenarnya gamenya itu lebih menyenangkan kan kalau ada rewardnya aslinya. Jadi besok kembali aja enggak. Nah, jadi teman-teman kalau bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini,
Jadi pada sebuah komputer itu terlepas dari apapun komponennya, jadi semua komponen yang ada di dalam komputer itu emang harus ada, dan semua itu emang harus terintegrasikan atau harus dijadikan satu. Kalau emang kita kehilangan salah satu komponennya, itu nanti komputer atau handphone kita ya pasti tidak bisa bekerja. Contoh, misal dari komputer kita keyboardnya nggak ada, nah, susah tuh pasti mau ngetik juga nggak bisa. Misal dari komputer kita ya monitornya nggak ada, terus buat apa kita kan pakai komputer nggak ada monitornya, kayak gitu kan. Nah, jadi emang semuanya itu harus terintegrasi, harus jadi satu semua. Jadi dari semua komponen itu tadi semuanya penting. Kalau kita berbicara mana yang lebih penting, dan semuanya penting karena semuanya saling melengkapi. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait materi atau mungkin masih ada kebingungan terkait materi. Oke, mungkin bisa dicukupkan pada pertemuan hari ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.